Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita Sahih Hadis Qudsi. Sekarang kita masuk hadis yang ke-474. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Khalaqallahu Adam ala suratih, tuluhu sittuna zira'a. Falamma khalaqah qal idhhab fasallim ala ulaika an-nafar wa nafarun minal malaikati julusun fastami' ila ma yuhiyyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Qal fadhhab faqal assalamu alaikum. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Fazaduhu wa rahmatullah. Qal fa kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam tuluhu sittuna zira'a falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an." Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan Nabi Adam sesuai atau seperti bentuknya. Apa yang dimaksud dengan bentuknya? Allah menciptakan Nabi Adam seperti bentuknya. Terjadi perselisihan para ulama dalam masalah ini, Bapak dan Ibu sekalian. Kebanyakan ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan seperti bentuknya di sini kembali kepada Allah. Iya. Artinya Allah menciptakan Nabi Adam seperti bentuk Allah. Bagaimana? Hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Ajurri, dan banyak lagi para ulama salaf merajihkan pendapat ini. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa yang maksud dengannya dhamir, kata ganti dalam kata-kata bentuknya, bahwa itu kembali kepada Adam. Kembali kepada apa? Adam. Artinya Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuknya Adam. Iya. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Albani rahimahullah. Akan tetapi seperti yang sudah saya sebutkan Pak Ibu, bahwa pendapat kebanyakan salaf, bahkan hampir seluruh salaf, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengannya kata ganti ini kembalinya kepada Allah, bukan kepada Nabi Adam. Iya. Sebab kalau dikatakan Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuknya Adam, semua orang semua tahu, paham.
Ya pasti Allah akan menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk Nabi Adam. Itu tidak ada manfaatnya kalau seperti itu. Tapi ketika di situ disebutkan dengan kata ganti sesuai dengan bentuknya, itu menunjukkan bahwa katanya di sini kembalinya kepada Allah. Ya. Tulu situna zira'a. Tingginya itu Allah menciptakan Nabi Adam itu, Pak, Bu. Ya, tingginya itu 60 hasta. 60 hasta itu berapa meter ya? Ada yang tahu tidak? Swasta seginilah ya. Ini sehasta nih, Pak. Ya kalau 60 hasta berarti berapa ya? Ya sekitar 25 lah. Atau lebih. 25 meter. Masya Allah. Berarti Nabi Adam tinggi aslinya itu, manusia itu sekitar itu 60 hasta, Pak. Falamma khalaqah, ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam, Allah telah menciptakan Nabi Adam selesai, di mana Allah menyebutkan bahwa Nabi Adam diciptakan dari apa? Tanah. Dan disebutkan dalam hadis bahwa Allah menciptakan dari berbagai macam jenis tanah, Pak. Dari tanah liat, tanah keras, tanah lembek, dari tanah yang berwarna merah, hitam, coklat, putih, dan sesuai dengan keadaan manusia, Pak. Makanya keturunan Nabi Adam macam-macam, ya. Ada yang kulitnya warna hitam, ada yang kulitnya warna merah, ada yang kulitnya warna putih, ada yang warnanya coklat, sesuai dengan warna tanah persis. Ada yang sifatnya keras, ada yang sifatnya lembut, ada yang sifatnya sedang, ya. Itu semua disesuaikan dengan ya keadaan tanah. Nah, setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Idhab, pergilah. Fasallim ala ulaikan nafar, wa hum nafarun minal malaikah julusun." Pergilah dan ucapkan salam kepada para malaikat yang sedang duduk di sana. Fastami' ma yuhayyunaka, dan dengarkan apa jawaban mereka terhadap diri kamu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Karena itulah yang akan menjadi tahiyat kamu dan tahiyat anak-anak kamu nanti. Ya. Qala fadhhab, pergilah Nabi Adam, ya. Lalu Nabi Adam berkata, "Assalamu alaikum." Maka para malaikat menjawab, "Assalamu alayka wa rahmatullah." Ya, maka mereka menambah di situ warahmatullah. Qal fa kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam. Maka semua yang masuk surga itu nanti tingginya sama dengan tingginya Nabi Adam. Tulu situna dzira'an, itu tingginya 60 hasta. Falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Dan manusia, kata Rasulnya, tingginya semakin berkurang. Ya, tingginya manusia semakin apa? Berkurang sampai sekarang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Adam tingginya 60 hasta, Pak. Dan umurnya 1000 tahun. Ya. Kemudian Nabi Adam, anak-anaknya umurnya panjang-panjang, Masya Allah. Hari ini Bapak dan Ibu kita ambil faidah yang pertama, bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dan manusia sesuai dengan bentuknya Allah. Bagaimana? Hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas manusia itu kan punya kepala, punya tangan, punya kaki, ya.
Allah pun disifati Allah punya wajah, Allah punya mata, Allah punya dua tangan, Allah punya kaki, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Namun tentunya Pak, Ibu, tidak menunjukkan bahwa Allah sama dengan apa? Makhluknya, tidak. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, memang betul disebutkan dalam hadis, dalam ayat Allah punya wajah. Tapi apakah wajah Allah sama dengan wajah manusia? Tentu tidak. Betul dalam hadis, dalam ayat Allah menyifati dirinya Allah punya dua tangan. Allah berfirman, "Bal yadahu mabsutatan." Justru dua tangan Allah itu terbuka. Tapi apakah tangan Allah bentuknya sama dengan tangan manusia? Tentu tidak. Hanya Allah yang Maha tahu. Sebutkan dalam hadis bahwa Allah punya kaki. Rasulullah bersabda, "Lam tazalin nar ya taqulu hal min mazid." Nanti pada hari kiamat api neraka akan terus meminta, adakah tambahan lagi, adakah tambahan lagi, dan terus dilemparkan ke neraka orang-orang yang berhak masuk ke neraka. Hatta yad'a ar-rabb qadamah, kata Rasulullah. Sehingga Allah pun meletakkan kakinya di neraka. Fataqulun nar qattu qattu fatanzawi. Maka api neraka pun ia berkata, "Cukup ya Allah, cukup." Cukup, ya. Maka di sini Rasulullah mengabarkan Allah punya kaki. Apakah kaki Allah sama dengan kaki makhluk? Jawabnya tidak mungkin, Pak. Kewajiban kita mengimani saja, ya, tanpa kita untuk memikirkan, tanpa kita untuk mempertanyakan. Sesama makhluk saja beda loh Pak. Kaki gajah sama kaki ayam sama nggak Pak? Beda. Padahal sama-sama makhluk. Cuma namanya sama, sama-sama kaki gitu loh. Tapi apakah nama yang sama mengharuskan bentuknya sama Pak? Tidak. Manusia punya kaki, ya. Beruang punya kaki, apakah sama? Tidak. Unta punya kaki, kambing punya kaki, apakah kakinya sama? Tidak. Kalau ini sesama makhluk, bagaimana antara makhluk dengan apa? Dengan Khaliq. Dan jangan dibayangkan. Coba Bapak bisa tidak membayangkan kakinya malaikat. Pernah melihat? Kita tidak bisa membayangkan kakinya malaikat, Pak. Iya. Bapak pernah bisa membayangkan kakinya jin? Kita tidak bisa membayangkan bagaimana bentuk kakinya jin. Kalau itu makhluk, itu semua makhluk, Pak. Dan ternyata kita tidak bisa membayangkan dan tidak bisa memikirkannya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka kewajiban kita cukup imani saja. Iya. Di sini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Di sini menunjukkan bahwa tahiyat yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, dan ini menjadi tahiyat untuk anak-anaknya sampai hari kiamat, yaitu ucapan Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kemudian dijawab Waalaikumsalam warahmatullah. Atau boleh juga menjawab jawabannya Assalamualaikum warahmatullah. Iya. Nah, ini merupakan tahiyatnya Nabi Adam dan tahiyat anak-anak Adam sampai hari kiamat. Dan Nabi SAW menganjurkan kita, Pak, untuk menyebarkan salam. Nabi SAW bersabda, "La tadkhulunal jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afshus salama bainakum."
kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan suatu perbuatan yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Apa itu? Kata Rasulullah, afsyus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Nabi menganjurkan kita untuk menyebarkan apa? Salam. Iya. Dan mengucapkan salam ini Islam yang paling baik, Pak. Dalam hadis riwayat Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW ditanya, Ayyul Islami khair? Ya Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Islam apa yang paling baik ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, tut'imut tu'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang terbaik adalah memberi makan fakir miskin dan kamu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Ternyata mengucapkan salam itu, Pak, Islam yang terbaik. Ya. Bahkan menyebarkan salam itu jalan menuju masuk surga, Pak. Rasulullah SAW sabda, ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam. Hai manusia, tebarkan salam, beri makan fakir miskin, dan sholatlah di waktu malam saat manusia sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Iya. Karena itu, saudaraku seiman, kita semangat berusaha untuk bisa mendapatkan pahala ini, Pak. Dan pahalanya Masya Allah, Pak. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah sedang duduk, lalu ada orang masuk mengucapkan Assalamualaikum. Apa kata Rasulullah? Asyrah, 10. Kemudian tak lama datang lagi, Assalamualaikum warahmatullah. Apa kata Rasulullah? Ishrun, 20. 20. Tak lama kemudian masuk lagi yang ketiga. Ya, mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Rasulullah? 30. Ya. Dia semakin lengkap, semakin besar pahalanya. Hari ini kita ambil faedah yang ketiga, Pak, Ibu. Bahwa kita dianjurkan dalam menjawab salam itu dengan memberikan kelebihan. Seperti firman Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan tahiyat, yaitu salam, maka balaslah dengan yang lebih atau yang sama. Jadi kalau ada orang berkata Assalamualaikum, bagusnya kita jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Sekarang kalau misalnya ada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya gimana, Pak? Kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada satu riwayat bahwa Rasulullah SAW menambahkan dengan tambahan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa ini tambahan yang syadz. Ini riwayat yang tidak sahih. Yang sahih hanya sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kata para ulama, yang lebih baik orang yang mengucapkan salam itu tidak lengkap, Pak. Hanya sebatas mengucapkan Assalamualaikum saja atau Assalamualaikum warahmatullah. Supaya apa? Supaya bisa dijawab dengan yang lebih baik. Iya, Allahu a'lam. Di sini menunjukkan akhwat Islam bahwa penduduk surga ketika masuk surga itu sesuai dengan bentuknya Nabi Adam. Tingginya 60 hasta.
Sekarang penduduk neraka gimana, Pak? Apakah penduduk neraka tingginya 60 hasta? Jawabnya lebih besar dari itu, Pak. Loh, kok bisa begitu? Iya, kan disebutkan dalam hadis ya bahwa penduduk neraka, Pak, Ibu, tempat duduknya saja, kata Rasulullah SAW, saking besarnya itu penduduk api neraka, tempat duduknya saja itu dari Madinah sampai ke Syam. Giginya saja sebesar gigi gunung Uhud, seperti sebesar gunung Uhud. Lalu penduduk neraka itu badannya lebih besar lagi, Pak. Kenapa dijadikan besar oleh Allah, Pak? Supaya lebih merasakan apa? Azab. Iya, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Jangan sampai kita masuk neraka, ya, na'udzubillah. Kita masuk hadis berikutnya 475. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqulu yawmal qiyamah, Ya ibna Adam maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabb kaifa a'uduk wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu. Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu. Ya ibna Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Qala ya Rabb wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta anna ustat'amaka 'abdi fulanun falam tut'imhu. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika 'indi. Ya ibna Adam, istasqaituka falam tasqini. Qala ya Rabb kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Qala istasqaka 'abdi fulan falam tasqih. Amma innaka law saqaitahu wajadta dzalika 'indi. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman nanti pada hari kiamat, Pak. Hai anak Adam, aku sakit, kenapa kamu tidak jenguk aku? Apa kata si anak Adam ini? Ya Allah, bagaimana aku akan menjengukmu sementara engkau kan Rabbul Alamin? Dalam satu ayat yang lain disebutkan, bagaimana engkau bisa sakit? Engkau kan Tuhan pencipta alam semesta. Masa engkau sakit? Apa kata Allah? Apa kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan itu sakit dulu waktu di dunia dan kamu tidak menjenguknya? Apa kamu tidak tahu bahwa kalau kamu menjenguknya, kamu akan mendapatkan aku di sisinya? Hai anak Adam, aku minta makan kepadamu. Kenapa kamu tidak memberiku makan? Si hamba berkata, ya Allah, ya Rabb, bagaimana aku memberimu makan sementara engkau Rabbul Alamin, engkau tidak makan? Maka Allah berfirman, ama alimta anna stat'amaka 'abdi fulanun falam tut'imhu. Apa kamu tidak tahu ada hambaku si fulan pernah minta makan sama kamu tapi kamu tidak memberinya makan? Apa kamu tidak tahu bahwa kalau engkau memberinya makan, kau akan dapatkan aku di sisinya? Yang kau mendapatkan itu di sisiku, artinya mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai anak Adam, aku minta minum kepadamu, tapi kamu tidak memberiku minum. Maka si hamba berkata, ya Rabb, bagaimana aku memberimu minum sementara engkau Rabbul Alamin yang tidak butuh minum? Allah berfirman, sesungguhnya si hamba-hambaku si fulan dulu minta minum kepada kamu, tapi kamu tidak memberinya minum. Apa kamu tidak tahu kalau engkau beri kepadanya minum, kau akan dapatkan pahalanya itu di sisiku? Masya Allah, ya, ini teguran Allah kepada kita semua, Bapak dan Ibu-ibu. Nah, di sini kita ambil faidah, Pak, Ibu. Yang pertama, isbatul hisab yaumal qiyamah. Adanya hisab nanti pada hari
kiamat. Iya. Setiap perbuatan kita akan dihisab oleh Allah, Pak. Saat kita tahu si fulan sakit, kita tidak menjenguk, ditanya sama Allah nanti, kenapa kamu tidak menjenguk? Iya. Coba kita perhatikan perbuatan kita semuanya, Pak. Pikirkan baik-baik. Yang kita hendak lakukan ini pasti akan ditanya oleh Allah nih, Pak. Bapak mengetik sesuatu di WA, di WhatsApp, atau di mana? Media sosial. Emangnya nggak bakal ditanya, nggak bakal dihisab oleh Allah? Dihisab sama Allah. Semua perbuatan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikirkan dan coba kita siapkan jawabannya apa. Kita membeli ya HP, kita membeli barang, semua akan dihisab oleh Allah, Pak. Akan dihisab semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini menunjukkan Bapak dan Ibu yang kedua, al-hasu ala iyadati al-marid, anjuran untuk menjenguk orang sakit. Dan pahalanya Masya Allah ya. Atau man ada maridan, ya man asbaha ya'udu maridan, siapa yang di waktu pagi dia menjenguk orang sakit, salat alaihi sab'una alfa malak hatta yumsi, maka ia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. Bayangkan. Dan siapa yang menjenguk di waktu sore, maka Allah akan 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai pagi hari. Wa kana fi khurfatin min khurafil jannah. Selama ia menjenguk, kata Rasulullah, ia berada di kebun-kebun buahnya surga, taman-taman buahnya surga. Masya Allah. Bayangkan, siapa di antara kita yang ingin didoakan 70.000 malaikat? Siapa di antara kita yang ingin berada di taman surga, taman buahnya surga? Kalau taman buah dunia ada di Cilengsi sana, Pak. Iya, tapi udah tutup kayaknya. Taman buahnya surga itu adanya ketika kita menjenguk orang sakit. Coba kita berusaha, Pak. Kalau kita punya teman sakit, kita tahu dan kita punya waktu untuk datang, jenguk. Bahkan salafus saleh terdahulu, Pak, saking semangatnya mereka menjenguk orang sakit itu, Pak, walaupun sakitnya cuma ringan, tetap dijenguk. Antum punya teman misalnya, kamu kenapa? Sariawan, ya udah saya jenguk kamu. Gak masalah, kan sariawan juga sakit. Yang penting kan kita bisa mendapatkan didoakan 70.000 malaikat. Iya, kamu kenapa? Sakit gigi, Masya Allah. Langsung antum jenguk dia ke rumah. Iya. Hadis ini menunjukkan akal Islam keutamaan memberi makan dan minum kepada orang-orang yang butuh. Kalau ada orang yang minta makan sama kita dan dia susah, memang wajib kita bantu, Pak. Kita punya kelebihan air, lalu ada orang yang minta, wajib kita beri, Pak. Sebutkan dalam hadis, salah satu ada 3 orang, la yukallimuhumullah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat, Pak. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan dilihat oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa di antaranya 3 orang ini, Pak? Rajulun indahu fadlu ma'in bifalatin, orang yang punya kelebihan air di padang pasir. Lalu ada musafir yang sangat butuh air, dan ia minta air tapi ia tidak mau memberikan kelebihan airnya itu. Maka Allah berfirman kepada si orang ini, al-yawma amna'u fadli, amna'uka fadli kama mana'ta fadlak. Hari ini aku akan cegah kamu dari karuniaku, sebagaimana kamu dulu di dunia mencegah karunia yang telah Allah berikan kepadamu. Ya.
Makanya ya akhi, kalau ada orang susah, memang butuh, bantu. Kalau kita punya kelebihan, bantu, Pak. Ya, jangan dibiarkan. Jangan kita cuek, jangan kita menjadi orang-orang yang hati kita itu dililit oleh bakhil, koret. Ini sifat yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hadis berikutnya. Hadis 476 sama 477 juga. 478. Dari Anas, Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslimin ata akhahu yazuruhu fillah illa nadahu munadin minas sama' an tibta wa tabat lakal jannah wa illa qala Allah fi malakuti arsyih 'abdi zara fiyya wa 'alayya qirah falam yarda Allahu lahu bisawabin bunal jannah." Tidaklah seorang hamba muslim yang mengunjungi saudaranya karena Allah, yang mengunjungi temannya karena Allah, melainkan akan ada yang menyeru di langit, "Antibta wa tabat lakal jannah." Engkau telah memperoleh kehidupan yang baik di akhirat, dan telah lebih baik buat kamu bagimu surga. Sebab Allah berfirman, jika tidak maka Allah berfirman di kerajaan arasy-Nya. Apa kata Allah? "Hambaku menjenguk saudaranya karena aku, maka aku harus menjamuknya." Ya, karena itu Allah tidak ridha memberikan balasan apapun untuknya melainkan surga. Hadis ini dikutip Al-Bazzar dan juga Abu Nuaim dan Al-Hilyah, dan hadis ini hasan li ghairihi karena dikuatkan dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW sabda, bahwa ada seseorang di zaman dahulu, kata Rasulullah, seorang laki-laki yang mengunjungi temannya di desa lain karena Allah. Faba'atsallahu malakan fi madrajatih, maka Allah pun mengirimkan malaikat di tengah jalan. Datanglah malaikat itu berbentuk manusia, Pak. Apa kata malaikat? "Ila aina?" Kamu mau pergi kemana? Apa kata si muslim ini? Ya, "Azuru akhan li." Aku mau mengunjungi saudaraku. Ya, apa kata malaikat ini? "Apakah engkau mengunjunginya karena dia pernah berjasa sama kamu?" Tidak. Aku mengunjungi dia murni karena Allah saja. Karena aku mencintai dia karena Allah. Apa kata malaikat? "Sungguhnya aku adalah malaikat yang Allah utus kepadaku." Dan Allah untuk memberikan kepada kamu kabar bahwa Allah mencintai kamu. Allah mencintai kamu. Masya Allah. Hadis ini menunjukkan Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan keutamaan mengunjungi saudara yang kita cintai karena Allah. Saudara atau teman, ya, andai taulan, yang kita memang mencintainya karena Allah, bukan karena dia orang kaya, atau bukan karena dia punya kedudukan, atau karena dia punya kelebihan, atau punya jasa sama kita, bukan. Tapi kita kunjungi dia karena memang murni kita cinta dia karena apa? Allah. Karena ketakwaannya, karena keilmuannya, karena amal salehnya. Iya. Maka kalau kita mengunjungi teman-teman yang saleh karena Allah ini, Pak, ini pahalanya luar biasa banget, Pak. Yang pertama, sudah kita sebutkan hadisnya dalam Sahih Muslim, Pak, bahwa ini menyebabkan Allah mencintai kita. Bayang, siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Dalam hadis ini disebutkan akan menyerulah seorang penyeru di langit,
antibta matabat lakal jannah, engkau telah berbuat baik dan yang cocok untukmu adalah surga. Iya. Lalu Allah menyeru di kerajaan arasy-Nya, hambaku mau mengunjungi saudaranya karena aku, maka kewajibanku adalah untuk menjamunya. Masya Allah. Tapi tentunya Pak, mengunjungi teman pun tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena Nabi SAW memberikan kepada kita ya bagaimana kita berkunjung kepada teman. Kata Rasulullah SAW, zur ghibban tazdad hubban. Kunjungilah sekali-kali, niscaya akan bertambahlah rasa cintamu kepadanya dan rasa cinta dia kepadamu. Jadi adab dalam mengunjungi teman itu Pak, jangan sering-sering, jangan tiap hari. Kenapa? Sebab kata para ulama, kalau tiap hari itu bukan malah menimbulkan cinta, bukan. Tapi kalau tiap hari itu malah terkadang malah menimbulkan apa? Ketidaksukaan. Makanya yang bagus, yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, mengunjungi teman itu sekali-kali aja. Ya, bukan kemudian sesering-seringnya, tidak. Nah ini Bapak dan Ibu, jadi kita dianjurkan ya, kalau Bapak punya 10 teman yang Bapak cintai karena Allah, jangan sampai nggak pernah ada satupun yang Bapak kunjungi rumahnya, jangan. Iya, yang lebih bagus ada satu kunjungan, pergi Bapak ke rumahnya, kunjungi dia, iya. Lihat bagaimana keadaannya. Allah ya akhal Islam, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya. Hadis 479. Ihwal kisah Adam dan Daud. Dari Ibnu Abbas, dia bertutur ketika turun ayat tentang hutang, Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala man jahada Adam alaihissalam. Sesungguhnya yang pertama kali mengingkari adalah Nabi Adam. Awwalu man jahada Adam, Inna Allah azza wa jal lama khalaqa Adam masaha dhahrah. Sesungguhnya Allah ketika telah menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggungnya Nabi Adam. فَأَخْرَجَ مِنْهُ مَا هُوَ مِنْ ذَرَارِيَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Maka Allah keluarkan dari punggung Nabi Adam tuh Pak, semua keturunan-keturunannya sampai hari kiamat. Bagi Allah mudah. Ya. فَجَعَلَ يَعْرِضُ ذُرِّيَّتَهُ عَلَيْهِ. Lalu Allah pun menampakkan keturunan-keturunan itu kepada Nabi Adam. Fara'a fihim rajulan yazhar. Lalu Nabi Adam melihat dari keturunannya ada seorang laki-laki yang bercahaya. Yang apa? Bercahaya. Faqala ay Rabb man hadha. Lalu Nabi Adam berkata, ya Allah, siapa laki-laki yang bercahaya, yang berkemilau itu? Maka Allah berfirman, hadha ibnuka Daud. Itu anakmu Daud. Qala ay Rabb kam umruh. Ya Allah, berapa umur dia? Qala sittuna ama. Umurnya 60 tahun saja. Ya Rabb, zid min fi umri. Ya, min umri. Ya Allah, tolong tambahkan untuk dia umurnya. Ambil dari umurku ya Allah. Diambillah 40 tahun. La illa an azidahu min umurik. Allah berfirman, tidak, aku akan tambahkan dari umurmu. Ya. Wa kana umru Adam 1000 am. Di mana umur Nabi Adam itu 1000 tahun.
Fazadahu arba'ina aman, kemudian ditambahkan kepada Daud 40 tahun. Sehingga Nabi Adam umurnya hanya 960 tahun saja. Masya Allah, 960 tahun, bayangkan. Fakataballahu alaihi bidzalika kitaban. Lalu Allah pun mencatat itu dalam catatan yang nyata. Wa asyhada alaihil malaikah. Dan Allah pun mempersaksikan kepada para malaikatnya. Falamma ihtudhira Adam, ketika telah saatnya ajal Nabi Adam. Wa atatul malaikatu litakbidah, dan datanglah malaikat untuk mencabut nyawanya. Maka Nabi Adam berkata, innahu qad baqiya min umri 40 ama. Tapi umurku masih tersisa 40 tahun lagi. Ya. Faqila innaka qad wahabtaha libnika Daud. Apa kamu tidak ingat kamu sudah memberikannya kepada anakmu siapa? Daud. Kata Nabi Adam, ma fa'atu, aku tidak lakukan itu. Wa abrazallahu alaihil kitab wa syahidat alaihil malaikah. Maka Allah pun kemudian memperlihatkan apa? Catatan. Dan Allah pun mempersaksikan para malaikat. Nabi Adam nggak bisa ngomong. Iya. Ikhwatul Islam, hadis ini sahih li ghairihi di Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis selanjutnya 480 mirip juga Pak, tapi ada tambahan-tambahan. Dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW sabda, "Lamma khalaqallahu Adam wa nafakha fihi ruh atas." Ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam dan Allah pun meniupkan roh pada Nabi Adam, apa yang terjadi? Nabi Adam pun bersin, haji. Faqala alhamdulillah. Lalu Nabi Adam mengucapkan apa? Alhamdulillah. Fahamidallah biizni. Nabi Adam memuji Allah dengan izin Allah. Faqala lahu rabbuh, maka Allah pun menjawab, yarhamukallahu yabna ya Adam. Semoga Allah merahmatimu hai Adam. Idhab ila ulaikal malaikah ila mala'in minhum julus faqul assalamu alaikum. Pergilah kamu kepada malaikat-malaikat sana yang sedang duduk di sana dan ucapan kepada mereka assalamu alaikum. Lalu maka mereka, pergilah Nabi Adam dan mengucapkan assalamu alaikum. Maka malaikat berkata wa alaikassalam warahmatullah. Wa alaikassalam. Kenapa alaika bukan wa alaika, bukan alaikum Pak? Karena alaika, ka itu untuk kamu satu orang. Kalau kum itu untuk kamu banyak orang. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam satu orang, kita ucapkannya apa? Wa alaikassalam kalau laki-laki. Kalau perempuan, wa alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau banyak orang baru kita ucapkan wa alaikumussalam warahmatullah. Kalau perempuan semuanya wa alaikunassalam warahmatullah. Ya. Sesuai dengan kata gantinya sesuai dengan apa? Berapa orang yang mengucapkan salam ya. Faqala, lalu Allah berfirman, summa raja ila rabbih, kemudian Nabi Adam pun pulanglah kepada Allah. Lalu Allah berfirman, inna hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika bainahum. Sesungguhnya ini yang akan menjadi tahiyat kamu dan tahiyat anak-anak kamu di antara mereka nanti. Faqala Allahu lahu wa yadahu maqbudatan. Lalu Allah pun berfirman kepada Nabi Adam, sementara dua tangan Allah terkepal. Dua tangan Allah apa? Terkepal. Terkepal tuh begini Pak. Cuman ini sebatas memahamkan aja ya, karena tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Karena Rasulullah pun pernah mencontohkan ya. Rasulullah bersabda dalam hadis, beliau naik mimbar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Allah akan menggenggam langit dengan tangan kanannya dan bumi dengan tangan yang lainnya.
Lalu Allah menggoyangkannya. Rasulullah sampai menggoyangkan begini, Pak. Kata para sahabat sampai beliau berguncang dan kami khawatir Rasulullah jatuh. Lalu Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja di hari ini. Di mana raja-raja dunia itu? Ya. Nah, ini membantah, Pak. Ini membantah pendapat orang-orang yang menolak sifat tangan. Nanti kita akan sebutkan. Maka kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam dalam keadaan tangannya terkepal. Allah berfirman, Ikhtar ayyahuma syi'ta. Silakan kamu pilih mana yang di antara keduanya. Maka Nabi Adam berkata, Ikhtartu yamina rabbi wa kilta yaday rabbi yaminun mubarakah. Aku memilih tangan kanan Rabbku dan kedua tangan Allah itu kanan. Karena Allah tidak boleh disifati dengan kiri. Karena kiri itu, Pak, untuk sesuatu yang jelek, ya, buruk. Dan diberkahi tangan Allah itu. Summa basatoha, lalu Allah pun kemudian membuka tangannya. Maaf ya, ini bukan sedang menyamakan ya, tapi sebatas memahamkan. Fa idza fiha Adam wa dzurriyyatuh. Dan ternyata di tangan Allah itu ada Nabi Adam dan anak-anaknya seluruhnya. Faqala ay rabbi ma haula. Lalu Nabi Adam bertanya, ya Allah, siapa mereka itu? Faqala haula dzurriyyatuk. Itu mereka semua anak-anakmu sampai hari kiamat. Fa idza kullu insanin maktubun umruhu baina ainaihi. Dan ternyata setiap orang itu sudah tercatat umurnya, tertulis itu di antara dua matanya. Fa idza fihim rajulun adwa'uhum aw min adwa'ihim. Dan ternyata di antara anak-anak Nabi Adam ada yang paling berkemilau, paling bercahaya. Lalu Nabi Adam berkata, ya Rabb, man hadha? Siapa itu? Kata Allah, hadza ibnuka Daud. Qad katablahu umru 40 sanah. Itu anakmu Daud. Aku telah menuliskan untuknya umurnya 40 tahun saja. Ya Rabb, zidhu fi umri. Maka Nabi Adam berkata, ya Allah, tolong tambahkan dari umurku, ya Allah. Maka Allah berfirman, dzakal ladzi katabtu lahu. Itu yang telah aku tuliskan buat dia. Maka Nabi Adam berkata, ay Rabb, fa inni qad ja'altu lahu min umri 60 sanah. Aku sudah menghibahkan umurku untuk dia 60 tahun, ya Allah. Qala anta wa dzak. Maka Allah berfirman, kalau begitu, itu urusan kamu. Maksudnya Allah terima. Summa uskinal jannah, masya Allah. Kemudian Nabi Adam pun tinggallah di surga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Summa uhbita minha, kemudian Nabi Adam pun diturunkan dari surga gara-gara makan pohon yang dilarang. Fakana Adam ya'uddu li nafsih. Dan Nabi Adam menghitung-hitung umurnya, Pak. Qala bala walakinnaka ja'alta libnika Dawud. Fa'atahu malakul maut. Ketika telah umur beliau, telah ajalnya, datanglah malaikat maut. Faqala lahu Adam, maka Nabi Adam berkata kepada malaikat maut, qad ajilta qad kutiba li alfu sanah. Kamu tergesa-gesa. Umurku 1000 tahun. Maka malaikat berkata, bala, betul. Walakinnaka ja'alta libnika Daud 60 sanah. Tapi kamu memberikan umurmu kepada anakmu Daud 60 tahun. Fajahada, maka Nabi Adam mengingkari. Fajahadat dzurriyyatuh, maka anak-anaknya pun juga mengingkari. Iya. Wanasiya, Nabi Adam lupa. Fanasiyat dzurriyyatuh, maka anak-anaknya pun lupa. Qala famin yauma idzin umira bil kitabi wasyuhud. Maka dari semenjak itulah diperintahkan dalam masalah hutang piutang itu, Pak, untuk dicatat dan ada saksi.
Jadi kalau ada si fulan yang ngutang sama ente, sama antum ya, kalau bisa dicatat tuh, ada catatannya. Ada saksinya 2 orang. Supaya kalau dia mengingkari, ya kita punya buku catatan. Ya. Ini. Nah di sini Pak, kita ambil faidah dari 2 hadis ini tentang kisah yang luar biasa, di mana Nabi Adam diperlihatkan oleh Allah seluruh keturunannya sampai hari kiamat, dan itu bagi Allah mudah, Pak. Allahu ala kulli syai'in qadir. Sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-A'raf, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah Tuhanmu mengambil dari anak-anak Adam dari punggung, dari sulbi mereka, dan Allah mempersaksikan kepada mereka, bukankah aku Tuhanmu? Mereka berkata, benar ya Allah. Sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud ayat ini adalah itu ketika Allah mengusap punggung Nabi Adam, lalu dikeluarkanlah keturunan-keturunannya sampai hari kiamat. Lalu Allah berfirman kepada seluruh keturunannya itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Maka mereka semua berkata, bala, benar ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Ini penafsiran sebagian ulama. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak. Yang dimaksud dengan ayat itu adalah ketika kita berada di punggung ayah kita, bukan Nabi Adam alaihissalam, tapi ayah kita. Ya, ketika berada di sulbinya, kita sudah dimintai perjanjian oleh Allah, dan itu merupakan fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Iya. Hadis ini menunjukkan Bapak dan Ibu sekalian, yaitu perintah untuk mendatangkan saksi, atau di dalam hutang piutang itu hendaknya mendatangkan saksi, dan kalau bisa ada catatan. Namun para ulama mengatakan ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Iya, ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Kenapa demikian? Karena hikmahnya tadi, supaya tidak mengingkari, Pak. Supaya tidak mengingkari. Nah, di sini kita ambil faedah juga Bapak dan Ibu sekalian, bahwa para nabi manusia biasa. Mereka pun ditimpa sifat-sifat manusiawi, Pak. Para nabi manusia biasa. Adam nabi bukan, Pak? Nabi. Ya, di sini Nabi Adam disebutkan beliau pun mengingkari, maka anak-anaknya pun mengingkari. Beliau lupa, maka anak-anak pun jadi apa? Lupa juga. Tidak terkecuali Rasulullah SAW pernah lupa nggak, Pak? Pernah lupa. Rasul pernah sholat cuma 2 rakaat, sholat duhur atau asar waktu itu. Cuma 2 rakaat, salam. Rasulullah langsung berdiri di depan masjid. Lalu ada seorang sahabat yang digelari Dzul-Yadain berkata, ya Rasulullah, aku siratis sholah amnasita. Engkau lupa atau memang jumlah sholat sudah dikurangi ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Lam ansa wa lam tuksar. Aku tidak lupa, dan juga sholat tidak dikurangi. Apa kata Dzul-Yadain? Bala nasita ya Rasulullah. Engkau lupa ya Rasulullah. Sementara di situ ada Abu Bakar, Umar, dan para sahabat yang lainnya. Lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang lainnya, asadaqa Dzul-Yadain? Apakah yang diucapkan oleh Dzul-Yadain benar? Mereka semua mengangguk. Benar ya Rasulullah. Maka Rasul pun kemudian menambah 2 rakaat. Lalu kemudian sujud sahwi sebelum
salam. Dalam satu riwayat setelah salam, tapi kebanyakan riwayat sebelum salam. Iya. Lihat Rasulullah lupa. Rasulullah pernah sholat, bahkan sholat zuhur atau asar 5 rakaat kelebihan 1 rakaat. Lalu kemudian beliau diingatkan setelah sholat, maka beliau pun langsung sujud 2 kali lalu salam. Manusia biasa, beliau lupa. Makanya kata Rasulullah SAW, innama ana bashar ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakiruni. Aku ini manusia biasa, aku lupa seperti kalian lupa. Kalau aku lupa, tolong ingatkan aku, kata Rasulullah SAW. Ya, tapi tentunya Pak, lupanya Rasulullah SAW itu membawa hikmah, Pak. Hikmah apa? Hikmah pensyariatan. Ya. Dan Allah menciptakan lupa kepada kita itu banyak hikmah, Pak. Alhamdulillah. Dengan adanya kita lupa, kita bisa melupakan banyak kesalahan orang, Pak. Ya. Berapa banyak misalnya teman-teman ibu yang menyakiti hati ibu. Setelah itu dengan perjalannya waktu ibu lupa. Alhamdulillah. Bayangkan kalau misalnya kita ingat terus, betapa itu menjadi sesuatu yang tidak mengenakan hati kita, ya. Dengan adanya lupa itu, Masya Allah. Dengan adanya lupa saat kita zikir, ini misalnya Bapak Ibu zikir pagi petang, ya, subhanallah bihamdi 100 kali. Terus Bapak Ibu lupa, ini sudah berapa ya? Jadi apa? Rahmat buat kita, Pak. Supaya apa? Artinya kita disuruh untuk memperbanyak lagi zikirnya, Pak. Iya. Sekarang kita ini malas, ya, lupa. Ini udah 100 seberapa ya? Udahlah, gara-gara lupa akhirnya kita tinggalin. Salah itu, Pak. Justru itu sebetulnya rahmat dari Allah. Lupa, alhamdulillah. Ada satu, Pak, lupa yang tercela. Apa itu? Yaitu ada beberapa lupa yang tercela. Yang pertama, melupakan hafalan Al-Quran. Ini tercela kata para ulama. Yang kedua, melupakan kebaikan orang kepada kita. Ini tercela. Kita ini, kebanyakan kita, Pak, lebih banyak mengingat kesalahan orang kepada kita dibandingkan kebaikan orang kepada kita. Salah ini. Melupakan kebaikan orang itu sangat tidak baik. Iya. Kenapa? Karena kewajiban kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Rasulullah SAW sabda, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Belum berterima kasih kepada Allah orang yang belum berterima kasih kepada manusia. Maka jangan lupa, ya, kebaikan-kebaikan teman kita kepada kita. Jangan lupa. Ibu-ibu punya suami, jangan lupakan kebaikan suami ibu. Sekali ibu lupa sama kebaikan suami ibu, akhirnya ibu akan jadi ingat kesalahan-kesalahannya. Disitulah ibu akan durhaka sama suami. Seorang suami juga jangan lupa terhadap kebaikan-kebaikan apa? Istrinya. Rasulullah sabda, la yakrahu mu'minun mu'minah. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Fa in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ia tidak suka satu akhlaknya, ia masih suka akhlak yang lainnya. Ingat kelebihan-kelebihannya. Jangan dilupakan itu. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Hadis 481 sama. Hadis 482. Ihwal kisah Musa dan malaikat maut. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, ursila malakul maut ila Musa falamma ja'ahu sokkahu faqafa'a aynahu faraja'a ila rabbih azza wa jalla. Malaikat maut diutuslah kepada Nabi Musa untuk mencabut nyawanya. Apa yang terjadi, Pak? Maka Nabi Musa pun menampar malaikat maut. Masya Allah.
Malaikat maut bisa ditampar sama Nabi Musa. Akibatnya apa? Khafa'a ainahu, matanya keluar. Nabi Musa ini terkenal kuat sekali, Pak. Allah kisahkan dalam Al-Quran itu ya, Nabi Musa pernah mukul orang, sekali pukul mati, Pak. Saking kuatnya ya pukulan Nabi Musa itu. Pernah Nabi Musa mandi di kali. Ya apa yang terjadi? Batu lari membawa pakaian Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengejarnya. Saubiya hajar, saubiya hajar. Batu kemarikan, itu bajuku. Terus saja Allah perintahkan batu itu untuk berlari membawa pakaiannya Nabi Musa. Karena kan gara-garanya Nabi Musa dituduh. Ini ada sedikit tambahan aja lewat di luar ini Pak ya. Ya. Jadi Nabi Musa itu kalau mandi nggak mau campur. Kalau Banu Israel kalau mandi itu telanjang bareng-bareng gitu di sungai, sehingga mereka bisa melihat kemaluan satu sama lainnya. Nabi Musa nggak mau. Nabi Musa maunya mandi sendiri, pisah. Gara-gara itu orang-orang Banu Israel menuduh Nabi Musa apa? Itu kemaluannya buruk. Kemaluannya Nabi Musa itu apa katanya? Ya, busuk. Makanya dia mandinya sendiri itu. Ya kurang ngajarnya Banu Israel begitu Pak, sama nabinya sendiri dibully Pak. Maka Allah tersebarlah itu ya berita itu kepada Banu Israel. Allah ingin mensucikan nama Nabi Musa. Ketika Nabi Musa hendak mandi di sungai, disimpannya di atas batu, Allah perintahkan batu itu lari. Lari batu itu, dikejar semua Nabi Musa dalam keadaan telanjang bulat. Melewatilah orang-orang Banu Israel yang sedang mandi. Ternyata Nabi Musa sehat, nggak seperti yang dituduhkan. Berhentilah kemudian batu tersebut, diambil bajunya, dipukulnya batu itu sama Nabi Musa sampai bengkok, bas. Iya. Kuatnya Nabi Musa itu Pak. Iya. Ini Nabi Musa nempeleng malaikat maut. Iya. Sampai matanya keluar. Ini yang sahih. Adapun kisah bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani nempeleng malaikat maut, ini semua dusta, Pak. Ya, semua dusta. Bualan orang-orang sufi, Pak. Maka kemudian ditempelanglah malaikat maut oleh Nabi Musa sampai matanya keluar. Pulanglah ia kepada Allah. Lalu malaikat berkata, "Arsaltani ila abdin la yuridul maut." Ya Allah, Engkau mengutusku kepada hamba yang tidak mau mati. Ya. Qala faraddallahu ainah. Lalu Allah pun mengembalikan matanya tersebut menjadi sehat lagi. Itu menunjukkan bahwa malaikat juga punya mata. Hanya Allah yang Maha tahu. Faqala irji' ilaih. Lalu Allah berfirman kepada malaikat maut, kembalilah kepada Musa. Fakullah, katakan kepada dia, yada'u yadahu ala matni thawr. Hendaklah ia meletakkan tangannya di atas punggung ya saur. Saur itu sapi jantan, banteng. Ya. Falahu bima ghattat yaduhu bi kulli sya'ratin sanah. Maka setiap bulu yang ditutup oleh tangan kamu itu sama dengan 1 tahun. Jadi kalau ditutup, yang tertutup ada 100 apa 200 bulu, berarti 200 tahun. Iya. Faqala ay rabb thumma ma. Kemudian dia berkata, setelah itu apa? Tsummal maut. Kemudian pasti mati. Nggak ada orang kekal di dunia ini. Maka Nabi Musa mengatakan, fal'an, kalau begitu sekarang saja aku mati ya Allah. Fasa'al Allah an yudnihu minal ardil muqaddasah ramyatan bihajar. Maka Nabi Musa meminta agar ia wafatnya itu di dekat dengan tanah suci Yerusalem. Ya,
ramyatan bihajar, yaitu sejauh lemparan apa? Batu. Qala Rasulullah, "Falau kuntu thamma la araitukum qabrahu ila jambil tariq tahtal kasibil ahmar." Kalau aku berada di sana, aku akan perlihatkan kepada kalian kuburannya Nabi Musa. Ia berada di pinggir jalan di bawah tumpukan yang berwarna merah. Ya, tumpukan bukit yang berwarna apa? Merah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Di sini menunjukkan Pak bahwa para nabi itu Pak kematiannya ditawarkan oleh Allah. Para nabi itu kematiannya apa? Ditawarkan oleh Allah. Rasul kita yang mulia alaihi wasallam pun ditawarkan oleh Allah. Rasulullah naik mimbar, lalu Nabi bersabda, "Inna abdan qad khuyyira baina ya ma indahu." Sesungguhnya hamba di antara hamba Allah ada yang diberikan pilihan oleh Allah untuk memilih apa yang ada di sisinya, atau ia hendak hidup ya di dunia ini. Fakhtara ma indallah, maka ia memilih yang ada di sisi Allah. Mendengar itu Abu Bakar nangis. Para sahabat bingung. Kenapa Abu Bakar nangis? Rasulullah hanya mengatakan ada hamba yang diberikan pilihan antara apa? Memilih yang ada di sisi Allah atau hidup di dunia. Para sahabat nggak paham, yang paham cuma siapa? Abu Bakar. Abu Bakar paham bahwa maksudnya ini Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah ya akan segera meninggal dunia. Makanya Abu Bakar kemudian menangis. Ya. Nah, Rasulullah SAW diberikan pilihan oleh Allah. Para nabi juga diberikan pilihan oleh Allah. Nabi Adam sudah diberikan oleh Allah ketentuan bahwa umurnya berapa? 1000 tahun. Ya. Dan di sini menunjukkan akal Islam, semua manusia tanpa terkecuali pasti mati, Pak. Siapapun dia. Tidak ada di dunia ini makhluk atau manusia yang kekal selama-lamanya, tidak ada. Makanya keyakinan orang sufi bahwa Khidir masih hidup ini batil, Pak. Khidir kan hidup di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Orang sufi punya keyakinan Khidir masih ada. Bahkan sebagian orang punya keyakinan bahwa dia katanya pernah ketemu Khadir. Kita katakan batil ini semua. Khadir manusia, dan manusia sudah Allah tentukan kematiannya. Allah berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau hai Muhammad akan mati dan mereka pun semua akan meninggal dunia. Semua kita. Ya. Maka dari itulah ya akhul Islam, kewajiban kita adalah bagaimana mempersiapkan diri kita menuju apa? Kematian, Pak. Karena kita tidak tahu apakah kematian itu mungkin di antara kita ada yang meninggal setelah kajian, pulang ke rumah meninggal. Atau mungkin esok hari kita meninggal. Atau mungkin umur kita tinggal seminggu lagi kita meninggal. Hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Jangan pernah ya kita tertipu oleh kehidupan dunia, Pak. Seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun lagi, jangan. Selalulah kita ingat kematian. Rasulullah bersabda, "Aksiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Itu kematian. Selalu kita siap di atas kematian, di atas segala sesuatunya. Demikian, wabillahi taufik. Baik, semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.